zalim pada rakyatnya. Terus rakyat yang berpihak kepada pemimpin macam itu, ya, dan malah ikut membela-bela pemimpin yang macam itu. Dua kelompok manusia ini tidak diakui Nabi sebagai umatnya. Sama dengan orang-orang yang zalim. Mendukung dengan pemerintahan yang zalim berarti sama. Dia memilih atau membaiat bukan karena dia baik, tapi karena dikasih uang. Hati-hatilah. Mana mungkin orang bodoh bisa naik Pak Ustaz? Tapi setelah meninggalnya sultan-sultan, setelah habisnya kerajaan, kita menjalani suatu masa yang berkuasa siapa yang punya serangan pajak. Kenapa? Money politik, demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Tak pernah terlintas di pikiran nenek moyang orang Melayu zaman dulu. Kalian akan bersaing. Awalnya bersaing. Tsumma tatahasadun. Yang kedua, kalian akan saling hasad. Yang ketiga, tsumma tatadabarun. Kalian akan saling berpaling. Itu yang diciptakan dengan sistem demokrasi yang ada. Ternyata racun-racun pemikiran demokrasi itu sudah banyak divaksin, diimunisasi ke benak daripada masyarakat kita. Tidak terkecuali sampai di tingkat ulama pun banyak yang terkena virus-virus demokrasi tersebut. Padahal kata Allah, hukum hanya ada dua pilihan. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah manusia menginginkan hukum jahiliyah, dan siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Hadisnya sahih loh, hadis riwayat Imam Muslim. Nanti kata Rasulullah, di akhir zaman akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya, zalim kepada rakyatnya, dan ada rakyat yang membela pemimpin macam itu, berpihak kepada pemimpin macam itu. Siapapun mereka yang seperti itu, kata Rasulullah, falaisa minni, dia bukan dari aku. Walastu minhu, aku ini tidak akui kalau aku adalah nabi untuknya. Dia bukan umatku, aku bukan nabinya. Wala ya'ti ilayyal hub yaumal qiyamah, dia tidak berhak untuk mendapatkan air minum dari telagaku pada hari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Siapa yang pertama tadi? Siapa lagi? Pemimpin dan rakyat. Pemimpinnya yang macam mana? Suka bohongin rakyatnya, terus zalim pada rakyatnya. Terus rakyat yang berpihak kepada pemimpin macam itu, ya, dan malah ikut membela-bela pemimpin yang macam itu. Dua kelompok manusia ini tidak diakui Nabi sebagai umatnya, dan Nabi pun tidak mau, ya, mengakui dia sebagai umat. Nabi tidak mengakui dia sebagai umatnya, dan orang itu pun tidak boleh mengaku-ngaku sebagai umat Nabi. Siapa orang yang menentang pejabat yang zalim dalam arti marah kepada mereka, nahi mungkar terhadap perbuatan mereka, selamat. Siapa yang menghindar dari mereka tanpa menentang, selamat. Kalau pertama selamatnya itu adalah lolos, yang kedua ini selamatnya masih dalam bahaya. Kenapa? Kalau azab turun, mereka juga dapat, mereka juga kena. Dan siapa yang terjun bersama mereka dalam urusan dunia mereka, membantu mereka, maka termasuk golongan orang yang zalim. Karena itu ada mengartikan man katsara sawada qaumin fa huwa minhum. Siapa orang yang memperbanyak dukungan kepada satu kaum berarti sama dengan kaum itu. Maksudnya di sini mendukung orang yang zalim adalah sama dengan orang-orang yang zalim. Mendukung dengan pemerintahan yang zalim berarti sama dengan orang yang zalim. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, salasun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak dipandang pada hari kiamat. Artinya ada diberi rahmat. Siapa?
Salah satunya orang yang membaiat atau memilih pemimpin, dia memilih atau membaiat bukan karena dia baik, tapi karena dikasih uang. Hati-hatilah. Dan sekarang banyak begitu, orang itu memilih pemimpin bukan karena benar, tetapi karena dibayar. Dulu tak akan mungkin terbayang muncul orang jahat, orang goblok, orang bodoh bisa naik. Kenapa? Karena kalau ayahnya sultan, dia tahu bahwa anakku ini nanti akan menjadi sultan. Waliul ahdi, putra mahkota yang sudah digadang-gadang akan menjadi pengganti, maka dia siapkan ulama untuk mengajar anaknya. Tak terpikir oleh nenek moyang kita dulu akan muncul pemimpin yang tak berakhlak, akan muncul pemimpin yang fasik, yang fasid. Tapi hadis ini mengatakan, dulu orang bingung, ini tak mungkin hadis ini. Mana mungkin orang bodoh bisa naik Pak Ustaz? Tapi setelah meninggalnya sultan-sultan, setelah habisnya kerajaan, kita menjalani suatu masa yang berkuasa siapa yang punya serangan pajak. Dia tidak mesti anak sultan, dia tidak mesti dididik dengan pendidikan yang baik. Agama jahil, tak paham adat istiadat, tak tahu dia mana songket anak lajang, mana songket orang sudah menikah. Kalau dia belajar tentu tahu, kalau anak lajang di atas lutut, kalau sudah menikah di bawah lutut. Dia tak tahu, entah di lutut, entah di bawah lutut, entah di atas lutut. Tak tahu dia tak pernah belajar, tapi dia bisa jadi pemimpin. Kenapa? Money politics, demokrasi, suara terbanyak, suara Tuhan. Tak pernah terlintas di pikiran nenek moyang orang Melayu zaman dulu, tapi bisa saja terjadi. Orang tidak lagi dilihat karena ilmunya, orang tidak dilihat karena budi bahasa, tutur kata, sopan santunnya, orang tidak dilihat dari siapa yang bisa kasih duit, dia yang menang. Ibu pilih yang mana di antara calon ini? Inilah yang saya pilih Pak Ustaz. Kenapa ini yang ibu pilih? Gimana lah Pak Ustaz, setiap saya sholat istikharah, asal saya pejam mata saya, dia terus yang nampak. Apa yang menyebabkan dia nampak? Jilbab dah dapat 2, rebana 1, surat Yasin 3, jam dinding di rumah gambar dia terus. Asal pejam nampak. Ya Allah, tunjukkanlah siapa yang ku pilih. Sampai-sampai istikharah kita pun rusak disebabkannya. Kenapa ibu pilih dia? Di antara semua dia yang paling penting Ustaz. Pencitraan yang luar biasa terjadi sekarang. Al-a'immatul fasidah, pemimpin-pemimpin yang fasid, yang rusak, yang fasik diambil dari kata fasaka, keluar. Apa makna fasaka? Yakhruju anil hilli, sudah keluar dari wilayah yang halal. Dia sudah keluar dari yang halal, tapi dia banyak dipilih orang. Kenapa banyak dipilih orang? Karena dalam dunia demokrasi, one man, one vote, one man, one choice, satu orang, satu suara. Ketika dihitung, apa pernah Bapak Ibu melihat penghitungan suara? Profesor anu, suara 5, tukang ini, suara setengah, tak ada, semuanya sama. Itulah yang membuat naik, melambung suara. Orang jahil, orang jahat, penipu. Yusaddaqul kadhibu wa yukazzabu fiha as-sadiqu. Akan datang sanawatun khudda'an, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, pengkhianatan. Yukazzabu as-sadiqu, orang yang jujur didustakan. Wa yusaddaqu fiha al-kadhibu, yang pendusta dibenarkan. Yukhawwanul aminu, orang amanah dikhianati. Wa yu'ammanul kha'inu, pengkhianat diberikan amanah. Pengkhianat, penjahat, penipu, tapi pandai pencitraan, hebat di dunia maya, alam ghaib, Twitter, BBM, WhatsApp, posting, punya tim, bisa menang. Luar biasa. Akan datang zaman itu, kata Nabi. Itu yang paling kukhawatirkan. Kenapa Nabi tak mengkhawatirkan pecandu narkoba? Pecandu narkoba bahaya. Bukan saya meremehkan pecandu narkoba. Andai ada satu orang anak muda pecandu narkoba, kalau dia sakau, dia sakit, mati, dia sendiri saja. Oh, dia pesta Pak Ustaz. Berapa pesta? 10 orang. 10 itu saja.
Tapi kalau dapat pemimpin yang fasik, satu kecamatan, camatnya fasik, satu kecamatan itu hancur. Satu desa, pemimpinnya fasik, satu desa dijualnya tanah wilayah, diizinkannya rumah biliar, diizinkannya prostitusi, diizinkannya video porno. Satu kabupaten, satu kota bukan baru. Anda dapat pemimpin yang fasik, berapa orang yang akan merasakan azabnya? 1.200.000, bukan baru, bukan 1.200.000. Provinsi Riau, Anda dapat pemimpin yang fasik. Ini yang kukhawatirkan, kata Nabi, al-a'immatul mudillun, pemimpin yang menyesatkan. Kenapa? Satu orang, satu tanda tangan akan menyesatkan penduduk Riau 12 kabupaten kota, 6,5 juta orang. Bagaimana kalau dia satu Republik Indonesia? Bagaimana kalau dia satu komunitas dunia alam yang dipimpin oleh orang-orang yang fasik? Inilah sistem yang ada di negeri kita, yang setiap 5 tahun kadangkala meninggalkan banyak kekacauan, menimbulkan banyak permusuhan, menimbulkan banyak kebencian. Sistem yang ada. Kita ada pemilihan gubernur, ini semua sudah bersaing nih calon-calonnya dengan menebar janji-janji. Seperti itu sistem yang ada. Dikatakan nggak boleh saling benci. Gimana nggak mau saling benci? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika dibukakan dunia ini, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Tatanafasun, kalian akan bersaing. Awalnya bersaing. Tsumma tatahasadun, yang kedua kalian akan saling hasad. Yang ketiga, tsumma tatadabarun, kalian akan saling berpaling. Itu yang diciptakan dengan sistem demokrasi yang ada. Kenapa harus ada oposisi? Apa artinya oposisi? Orang yang nggak suka jamaah. Jadi dari awal memang sudah ada yang tidak suka. Itu yang ditanamkan. Semenjak negara Indonesia ini dijajah oleh Belanda, sampai masuk ke zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai di era reformasi saat ini, ternyata racun-racun pemikiran demokrasi itu sudah banyak divaksin, diimunisasi ke benak daripada masyarakat kita. Tidak terkecuali sampai di tingkat ulama pun banyak yang terkena virus-virus demokrasi tersebut. Nah, ini bisa kita maklumi. Yang pertama, ya memang karena yang berkuasa di Indonesia selama ini adalah mereka-mereka yang tidak mengerti tentang Islam, mereka-mereka yang memang menjadi pejuang-pejuang demokrasi, dan mereka-mereka yang punya pola pikir sekuler. Nah, dalam kurun waktu yang begitu lama, 350 tahun dijajah, kemudian 23 tahun di Orde Lama, ditambah lagi 32 tahun di Orde Baru, kemudian belum lagi sebelumnya ada penjajahan Jepang, ditambah dengan era reformasi, sistem Islam tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri sebagai sistem yang baik di negara Republik Indonesia ini. Maka wajar kalau virus-virus tersebut sudah menyebar ke semua lini, sampai banyak ulama-ulama pun akhirnya ikut terkena virus tersebut. Nah, lalu bagaimana cara kita mengikis habis racun-racun yang ada di benak saudara-saudara kita, sampai mereka itu akhirnya mengidolakan demokrasi, mengagungkan demokrasi, dan lupa dengan sistem yang mereka punya sendiri? Maka dalam hal ini jawabnya hanya satu: dakwah harus ditingkatkan. Karena dakwah ini kan bukan hanya ke masyarakat grassroots yang di bawah, sampai kepada ulama-ulama yang lupa diri pun kita juga harus berdakwah kepada mereka. Nah, dakwah ini tentunya banyak punya bentuk. Ada dakwah dengan tulisan, dakwah dengan lisan, dakwah dengan lewat diskusi, dialog, seminar, lewat penulisan buku, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah dengan kita genjot terus itu daripada dakwah yang ada, kita ajak diskusi kiai-kiai kita, ulama-ulama kita sosialisasikan sampai akar rumput yang paling bawah sekalipun, insya Allah suatu saat umat Islam akan mengerti apa itu Islam dan apa itu demokrasi. Jadi kalau Anda sudah dengar bagaimana pemaparan Islam dan demokrasi pada hari ini, ya tolong ajak lagi kawan yang lain untuk dengar juga. Ajak lagi kawan berikutnya untuk dengar juga. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita sosialisasikan sampai akar rumput yang paling bawah, bahkan sampai para ulama yang ada di atas, semuanya untuk kita sampaikan dakwah ini. Inilah Islam, inilah demokrasi. Insya Allah mereka yang tidak paham akan jadi paham,
mereka yang selama ini masih bingung, insya Allah akan menjadi obat bagi kebingungan mereka. Dan mereka yang lupa diri, insya Allah bisa tersadarkan lewat dialog, diskusi semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Syirik apa itu? Syirkut ta'ah, syirkul hukum, syirik dalam ketaatan, syirik dalam hukum, yaitu orang mentaati pihak selain Allah, padahal orang itu tidak mengajak kita ke Allah. Ini syirik. Orang mematuhi hukum yang bukan hukum Allah, padahal kata Allah hukum hanya ada dua pilihan. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah manusia menginginkan hukum jahiliyah, dan siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Berarti hukum hanya ada dua, atau ikut hukum Allah atau ikut hukum jahiliyah. Dalam surat An-Nisa bahasanya atau ikut hukum Allah atau ikut hukum taghut, nggak ada pilihan ketiga. Dan sekarang bukan rahasia lagi, umat manusia ringan-ringan saja mentaati hukum selain hukum Allah. Padahal ini kategorinya bukan dosa kecil, Pak, bukan dosa besar, ini syirik, ini mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sendiri yang menyatakan wala yusyriku fi hukmihi ahada, surat Al-Kahfi ayat 26. Allah menyatakan, dan Allah tidak mempunyai sekutu, partner, associate di dalam menetapkan hukum. Nggak ada. Allah nggak memerlukan partner, associate, pendamping, pendukung, asisten untuk merumuskan hukum, nggak ada. Allah lah yang berhak menetapkan hukum. Inil hukmu illa lillah, surat Al-Maidah, Al-An'am ayat 57. Kata Allah, sesungguhnya hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam sistem kepemimpinan dunia sekarang, sistem hukum dunia sekarang, bukan rahasia lagi manusia menjadi penyusun hukum, ya, sehingga halal haram bisa berubah. Dulu haram homoseksual, laki-laki nikah dengan sesama laki-laki, tetapi ketika sudah banyak mereka yang mendukung gagasan ini dan mereka bisa memperjuangkannya di tempat yang namanya tempat legislatif itu, maka suatu ketika dia akan menjadi halal, sebagaimana yang terjadi di Amerika sekarang, ya. Makanya saya sering mengatakan, kita di Indonesia ini sebenarnya dibodoh-bodohin dengan istilah yang canggih-canggih. Coba Anda tanya sama tukang ojek, Bang, Alek apaan sih? Pasti nggak ngerti dia. Anda tanya tukang ojek, Alek, Anda tahu nggak Alek artinya apa? Dia nggak ngerti. Akhirnya kita jelaskan, Bang, Alek itu kepanjangan anggota legislatif. Nah, kita tanya lagi sama dia, ente ngerti nggak anggota legislatif apa? Nggak ngerti dia. Iya. Dan mungkin banyak orang nggak ngerti, Pak, kalau ditanya anggota legislatif apa, dia bilangnya wakil rakyat. Wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak. Kalau di Amerika istilahnya lebih mudah difahami. Kenapa? Karena di Amerika jelas-jelas anggota parlemen julukannya lawmaker, pembuat hukum. Memang itu pekerjaan utamanya, Pak, bikin hukum. Suatu perkara yang dalam Islam nggak dikenal. Manusia nggak perlu bikin hukum, manusia tinggal mentaati hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya istilah di Inggris mungkin lebih bagus. Gedung parlemen itu disebut House of Lords, ya kan? Rumahnya para tuhan berkumpul. Gitu. Tuhan-tuhan palsu, Pak. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Begitu bahasa Al-Qur'annya. Mereka orang-orang Nasrani menjadikan orang-orang alim mereka, ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dan ketika Adi bin Hatim radhiyallahu an, sahabat mantan Nasrani, mendengar ayat ini dibacakan, dia protes, ya Rasulullah, kaum Nasrani nggak ada ibadah sama para pendetanya, gitu. Terus kata Nabi SAW, bukankah jika pendeta Nasrani menghalalkan yang diharamkan Allah, lalu kaum Nasrani semuanya mentaati pendeta itu, ikut menghalalkan yang diharamkan Allah? Kata Adi bin Hatim, iya. Bukankah jika pendeta mengharamkan yang dihalalkan Allah, lalu kaum Nasrani rame-rame mengharamkan yang dihalalkan Allah, mengikuti pendeta itu? Iya, kata Adi bin Hatim. Nah, kata Nabi, itulah bentuk ibadahnya kaum Nasrani kepada para pendeta mereka. Gitu. Jadi ibadah kepada pendeta itu nggak perlu sujud ruku di depan pendeta, itu nggak perlu. Pokoknya pendeta itu menghalalkan sesuatu, kita ikut menghalalkan, padahal di kitab dikatakan haram. Itu namanya sudah beribadah kepada pendeta itu.
Nah, kalau dalam realitas dunia kita kaum muslimin, kalau ada seorang ustaz atau dikenal ustaz di tengah masyarakat tiba-tiba bilang jilbab tidak wajib, padahal dalam Al-Quran wajib, ya kan? Terus umat Islam muslimatnya mentaati ustaz ini, sama saja mereka sudah beribadah kepada ustaz itu.